Meski menunjukkan perkembangan positif, tidak menutup kemungkinan pihak keluarga akan merujuk ke rumah sakit di luar negeri. D saat ini masih dirawat intensif di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. D. Korban penganiayaan anak mantan pejabat kantor pajak Jakarta Selatan Mario Dandi Satrio saat ini masih dirawat intensif di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Paman korban Rustam Hatala mengatakan kondisi D saat ini sudah menunjukkan tanda-tanda positif seperti respon terhadap gerakan serta sedikit membuka mata meski belum dalam kondisi sadar sepenuhnya. Sementara itu sejumlah karangan bunga terpampang di depan rumah sakit berisi ucapan doa untuk kesembuhan korban dan dukungan untuk keluarga. Jadi saat ini David itu masih di ICU ya, masih di ICU. Cuman sejak kemarin itu pihak dokter juga sudah tidak memberikan obat penenang lagi karena mau melihat responnya David. Alhamdulillah udah semakin ada respon ya, ada respon. Jadi kita keluarga tetap optimis lah buat kesembuhan David, dia sadar ya. Lebih optimis. Nah, sepenuhnya ya kita tetap serahkan ke tim dokter lagi. Tadi kita juga udah ngecek, sekarang itu udah mulai ada kayak gerakan mata dan lain-lain, ada respon lah. Dan itu sesuatu yang positif sih buat kita. Sementara itu sejumlah karangan bunga terpasang di depan Polres Metro Jakarta Selatan. Karangan bunga itu dikirim untuk mendukung pengungkapan kasus penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio terhadap anak salah satu pengurus pimpinan pusat GP Ansor D. Dari belasan karangan bunga yang terpasang, sebagian besar meminta polisi untuk menangkap teman wanita Mario berinisial AG. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan kondisi D, korban penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat kantor pajak Jakarta Selatan, kami telah terhubung dengan Muhammad Zulhilmi di Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan. Hilmi, berdasarkan keterangan dari dokter rumah sakit, seperti apa kondisi D saat ini? Ya, selamat petang Anissa dan juga pemirsa. Hingga kini D, korban penganiayaan oleh Mario Dandi, anak mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Dan hari ini sejumlah tokoh nasional datang untuk menjenguk D, diantaranya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yakni Yahya Khalil Stakuf yang datang sekitar pukul 1 siang tadi. Menurut Ketua Umum PBNU, saat ini D sudah dalam kondisi baik, bahkan tabung oksigen atau ventilator yang dipasang sejak kemarin kini sudah dilepaskan. Hal itu pun senada dengan yang dikatakan oleh juru bicara keluarga yakni Rustam Hatala yang mengatakan bahwa saat ini kondisi D sudah dalam kondisi baik, sudah menunjukkan tanda-tanda positif. Di antaranya sudah bisa menggerakkan kakinya dan juga sudah bisa membuka dan menutup matanya. Bahkan pihak keluarga pun tidak ragu untuk membawa D pergi ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut jika nantinya direkomendasikan oleh pihak dokter. Selain dari Ketua Umum PBNU, hari ini sejumlah tokoh nasional juga hadir, di antaranya istri mantan Presiden Abdurrahman Wahid yakni Sinta Nuriyah, dan ada juga Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta yakni Kiai Haji Muhyiddin Ishak. Seperti yang kita ketahui bersama, peristiwa penganiayaan terjadi di sebuah perumahan di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin tanggal 20 Februari 2023 yang lalu sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan polisi pun kini telah menetapkan 2 tersangka yakni Mario Dandi sebagai tersangka utama dengan mendapatkan ancaman 5 tahun penjara serta seorang lelaki berinisial S. Selain itu, semalam Polres Jakarta Selatan juga sudah memeriksa seorang perempuan berinisial AG yang saat ini masih diperiksa sebagai saksi. Dan untuk itu pihak keluarga dari D sendiri menyerahkan proses hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor. Anissa. Baik, terima kasih Muhammad Zulhilmi melaporkan langsung dari Rumah Sakit Mayapada Jakarta. Selamat bertugas kembali, Hilmi. Pemirsa, sebuah rumah tinggal di kawasan padat penduduk di Jalan Tanah Abang 5 terbakar. 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi.
Asap tebal membumbung tinggi setelah api membakar sebuah bangunan rumah tinggal di kawasan Jalan Tanah Abang 5, Petojo Selatan, Gambir. 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas masih berusaha untuk memadamkan api. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran. Pemirsa, akhir pekan ini menjadi pekan terakhir warga bisa mengunjungi Masjid Al-Jabar di Kota Bandung sebelum ditutup sementara mulai Senin 27 Februari 2023. Pemerintah Jawa Barat menutup sementara masjid tersebut dari kunjungan warga dengan alasan pemeliharaan. Pasca banyaknya keluhan dari masyarakat yang berkunjung ke Masjid Al-Jabar, Gubernur Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak ke masjid megah tersebut. Hasilnya Ridwan Kamil menemukan ada pengunjung yang sedang makan bersama di pelataran masjid, serta banyak pedagang kaki lima di sekitar area masjid. Selain itu, masjid ini juga seringkali disalahgunakan oleh masyarakat sebagai tempat wisata. Bahkan banyak tumpukan sampah akibat pengunjung yang meninggalkan sampahnya di sekitar area Masjid Al-Jabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun akhirnya menutup sementara masjid megah ini pada tanggal 27 Februari hingga tanggal 12 Maret mendatang. Hal ini dikarenakan Pemprov Jabar akan melakukan evaluasi serta penataan ulang agar nyaman saat digunakan untuk beribadah pada bulan suci Ramadan. Mulai Senin selama 2 minggu kita akan beberes lagi, mengevaluasi ya mana-mana yang berhasil, yang kurang. Itu bagian dari proses. Sampai suatu hari nanti tempat itu seperti yang kita cita-citakan, gitu ya. Karena saya monitor juga yang PKL itu paling warga lokalnya hanya 5%. 9% wawancara kamu di mana? Yang di Garut, di mana ya. Jadi dan modusnya yang macam-macam. Poinnya sudah kita sediakan ya pasti terbatas ada, ini bukan pasar ya. Saya kira itu. Sementara itu, 1 hari jelang penutupan, wisatawan masih terus berdatangan meski pada malam hari nanti akan ditutup. Mereka datang untuk berwisata religi sebelum masjid terbesar di Jawa Barat ini ditutup sementara. Banyak wisatawan yang mendukung penutupan sementara untuk perbaikan dan kenyamanan wisatawan nantinya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan penonton antusias menyaksikan pertandingan final F1 Powerboat Danau Toba yang dipusatkan di Pelabuhan Bali G sore ini. Presiden Joko Widodo turut hadir menyaksikan pertandingan tersebut. Pertandingan balap F1 Powerboat World Championship 2023 yang digelar di Danau Toba berhasil menyedot perhatian ribuan penonton. Penonton yang berasal dari dalam dan luar negeri memadati sekeliling Teluk Balige di perairan Danau Toba, Sumatera Utara. Sebelumnya, sesi kualifikasi yang seharusnya digelar pada hari Sabtu ditunda menjadi Minggu siang akibat cuaca buruk. Kejuaraan dunia F1 H20 adalah seri internasional unggulan dari perahu balap dengan 1 kursi. Kejuaraan ini diikuti oleh 10 tim dengan 20 pembalap. Dalam satu musim kejuaraan, dilaksanakan 8 seri balap, dengan seri pertama tahun ini digelar di Danau Toba, Indonesia. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan.